Dua orang ini bersiap perampokkan bank. Tapi saat baru masukkan, mereka dihentikan oleh penjaga. Berkata untuk memeriksa. Mario segera menjadi pengecut. Ingin melarikan diri. Tapi baru berbalik tubuhnya. Sudah mendorong Nam masuk dalam. Pintu pemeriksaan keamanan segera alarm. Di tas itu, ada senjata. Jika mereka ditemukan, itu akan gagal total. Nam dengan pintar segera pikirkan strategi coping. Dia berkata alarmnya dari kunci. Baik. Penjaga sudah dipercayanya. Saat kedua orang ini duduk dan bersiap mengeluarkan senjatanya, ketua tim penjaga datang. Membawa dua orang ini ke ruang interogasi untuk berbicara. Ada apa? Kami sibuk ya? Lihat kamera loh. Anda sepanjang hari melayang-layang di depan bank. Dan tak memakai masker. Tidak peduli dengan penjaga kami. Selesai berbicara, dia ingin memeriksa tas mereka. Nam melihat senjata. Nanti akan jatuh keluar. Di hatinya sangat takut. Tepat waktu itu, perampok nyata muncul. Baru melihatnya dan terlihat profesional. Dia sudah memakai masker ya? Dibagi tugas yang jelas. Hanya beberapa menit mereka mengontrol semua orang. Baiklah. Lelaki ini tidak bisa menyerang. Jika tidak, dia akan mati. Astaga, jahat loh. Saat ini, ketua tim penjaga muncul. Tapi saat dia bersiap tindakan dan menjadi sandera, Nam melihat itu. Tahu bahwa kesempatannya sudah datang. Dengan buru-buru dia memasuki uang pada tasnya. Orang-orang selalu berkata bahwa inilah ada berkah dalam musibah. Kaya atau tidak tergantung saat ini. Mario akan memiliki uang untuk menyembuhkan kanker. Tapi mereka mau kabur. Ditemukan perampok. Jadi kehilangan muka. Awalnya, mereka ingin merampok. Tapi mereka ditangkap menjadi sandera. Dia mencuri sejumlah uang dan uang itu dibuang ke sudut. Sejak kecil, Nam sangat tenang. Dia bernegosiasi dengan Mario. Cara untuk mereka melarikan diri. Berdasarkan analisis peta bank, hanya menemukan ruang interogasi tadi. Di belakangnya ada pintu besi yang besar. Mungkin itu adalah jalur keluar. Selesai bicara, mereka bersiap tindakan. Tapi Mario dipanggil oleh perampok untuk membuka gudang. Rencananya gagal. Saat ini, perampok berkata dengan direktur bank. Jika ada sesuatu yang berharga di dalamnya, keluarkan. Bisa dengarkan. Saya tidak ingin uang-uang koin. Tapi saat direktur bank baru membuka pintu, sendirinya menyelinap ke dalam sendiri. Alarm berdering kali lagi. Semua pintu di bank menutup. Tak siapapun bisa keluar. Kelelihan, 15 menit kemudian. Polisi muncul. Perampok sangat marah. Menangkap seorang wanita hamil untuk mengancam. Menyuruh direktur bank untuk keluar. Jika tidak, dia akan membunuh orang ini. Saya yakin dia tak ingin keluar. Jika tidak, dia masuk ini untuk apa? Saat ini, wanita hamil berkata. Pria itu sangat jahat. Sangat egois. Saya akan melahirkan. Tapi tetap suruh aku kerja lembur. Perampok berpikir. Pria ini tidak memiliki hati nurani. Harus memikir cara lain. Pada saat itu, setetes air jatuh di wajahnya. Angkat kepada untuk melihat. Benar. Bisa masuk gudang dari saluran ventilasi. Tapi saluran ventilasi terlalu kecil. Harus mencari seorang dengan tubuh langsing. Mereka sudah melihat ke arah Nam. Dan memberinya sebuah senjata. Jadi Nam memanjat ke saluran ventilasi. Dan mudah-mudah dia lewat. Dia gunakan senjata untuk mengancam direktur bank membuka pintu. Tapi dia nunggu kesempatan untuk matikan lampu. Nam dengan takut berteriak. Maria di luar sangat khawatir. Dia langsung memarahi ke wajah perampok. Jika Nam akan apa yang terjadi? Nanti saya akan membunuh kalian. Astaga. Kamu pikir kamu adalah siapa? Aku akan membunuhmu ya? Saat Mario akan dipukuli sampai mati. Nam dengan sukses membawa direktur itu keluar. Sekarang, para perampok itu sudah diambil uang. Bisa bersiap untuk melarikan diri ya. Tapi pada saat ini, polisi muncul tepat waktu. Orang di dalam harus mendengar. Segera serahkan senjata untuk menyerah. Aku melihat kamu seperti ingin menyerah ya. Apa? Apakah saya terlihat seperti menyerah? Saat ini, wanita hamil itu tiba-tiba pecahkan air ketuban. Perampok itu panik. Sekarang kita harus melakukan apa? Belum dapat kerja seperti bidan ya. Direktur bank melihat itu. Dia takut mereka akan mengambilnya sebagai bidan. Lebih cepat berpura-pura memiliki tekanan darah rendah.
Aku sekarang tidak sehat. Aku lupa membawa obat. Perampok itu melihat direktur sepertinya bisa membodohiku. Aku punya peluru, apakah kamu ingin makan? Pelan-pelan, tenang aja. Saat ini, dokter gigi berkata. Dia berkata dia adalah dokter. Kemudian, dia melihat botol air putih wanita hamil. Baru paham. Ini hanya pertunjukan aja. Apakah Anda melanjutkan akting? Gagal total, gagal total. Sekarang harus segera mengobatinya. Jika tidak, dia tidak bisa menunggu lagi. Nam melihat adegan ini semrawut seperti pasar. Dia berbicara lagi dengan Mario. Nanti kami menunggu mereka tidak pedulinya. Diambil lagi tasnya. Kemudian menemukan pintu besi besar itu. Pasti keluar ya? Tapi saat itu, polisi menelepon. Bertanya para perampok ingin apa. Perampok minta sebuah mobil yang penuh bensin. Hanya sedikit terlambat. Akan membunuh satu orang. Ketua tim penjaga berkata dengan staf. Dengarlah. Kita tidak hanya menjaga uang. Tetapi juga menjaga nyawa manusia. Ini adalah kesempatan bagus untuk Anda memajukan dan naik gaji. Anda harus mencari kesempatan untuk mengambil senjata di meja. Setelah itu, Anda harus menembak para perampok. Kemudian, dia akan memuliakan leluhurnya. Baik, patuhimu ya. Seorang penjaga bergerak ke depan. Kemudian seorang perampok menembaknya jatuh di tempat. Ketua tim penjaga hanya membuka mulutnya besar. Mengapa tidak sama membayangkan? Para perampok melihat Sandra. Tidak tahu apa-apapun. Jadi lebih baik mereka harus melarikan diri dulu. Kalau tidak nanti dia akan membunuh semuanya ya. Jadi mereka sudah memikir secara. Itulah terpaksa Sandra memakai masker. Mengalihkan perhatian polisi. Tapi mereka bersiap berangkat. Nam sudah berganti ide. Dengan Mario melarikan diri. Dengan mudah tangan diambilkan tas uang. Buru-buru melari ke arah pintu besi besar. Tapi saat dua orang ini membuka pintu. Hanya menangis dengan bahasa Tiongkok. Itulah pintu palsu. Dalamnya adalah dinding. Tapi mereka masih beruntung. Mereka menemukan senapan mesin di dalamnya. Dan menangkap berbalik para perampok. Sampai lobi buat perampok membuka pintu. Tapi saat perampok membuka pintu. Ambil kembali senapannya. Pintu menutup. Polisi di luar tidak paham apapun. Bermain dengan kami kan? Sekarang para Sandra sudah patuh. Jadi wanita hamil itu terus bertindak. Berkata dirinya nanti akan melahirkan. Direktur juga bilang dirinya tidak sehat. Perampok melihat itu. Kelompok orang itu sangat berisik. Dia menyuruh Nam keluar untuk minta polisi obat. Polisi juga berkombinasi. Memberikan obat untuk Nam. Menunggu direktur itu diambil insulin. Segera menangis. Kali ini dia tak berpura-pura memiliki tekanan darah rendah. Harus melakukan apa sekarang? Memutuskan untuk menyelesaikan direktur bank ini. Giliran wanita hamil. Para perampok kurang tahu bikin bagaimana. Pilih siapa yang akan pergi keluar. Saya, mahasiswa ekonomi Inggris. Pejabat. Satu hati untuk berkorban untuk negara. Jika memilih saya akan menyelamatkan dunia ini. Saat ini ketua tim penjaga tak senang lagi. Pada masa yang lalu, saya gagal masuk polisi. Keuntungan. Ingatan pendek. Kalau keluar pasti terlupa semuanya. Wajahnya di sini. Saya ingin mencari suami untuk menjadi perampok. Hentikan aja. Jangan berbohong terlalu banyak. Sebelumnya, saya adalah biksu. Dia ingin membawa 100 biksu yang lain ke langit barat untuk diambil kitab suci Buddha. Nunggu diambil kitab suci Buddha. Pasti berdoa untuk kalian. Untuk mengurangi karma. Saat perampok dengar itu. Dia berpikir bahwa kelompok Sandra ini adalah orang-orang manis mulut. Membawa rekannya dan wanita hamil keluar lebih baik. Dua orang tersisa juga mudah untuk melarikan diri. Kemudian, semua Sandra harus memakai masker. Memutuskan untuk mereka keluar sama waktu. Baru ingin keluar tempat itu. Di dalam tas perampok jatuh sebuah berlian yang besar. Biksu itu menginjak-injaknya. Perampok marah. Apakah kamu diambil berlian palsu untuk menipu kami? Saat ini, biksu juga membuka mata besar. Saya adalah seorang titipnya di bank. Kenapa berubahnya menjadi palsu? Bagaimana? Tidak bisakah kamu meminjam sementara waktu? Kurang tahu tiba-tiba muncul perampok. Jangan berbicara banyak. Saya melihat Anda baru adalah perampok nyata ya? Bos bank memperdebatkan. Hei. Berlian itu adalah saya mencuri.
Anda masih berkata saya membantunya cuci uang. Berpura-pura apa? Saat ini, para perampok itu tak bisa diam-diam. Atau pukul direktur ini sampai mati. Berkata banyak. Tapi saat direktur bank menembak sampai mati, semua sandera juga mulai melawan. Adegan ini semrawut. Seperti lebah memecahkan sarang. Sedangkan ketua tim penjaga buru-buru mencari tempat untuk tersembunyi. Tersembunyi segera. Biksu melihat dia bermain petak umpet. Saya sudah tahu dia adalah pengecut. Dia menipu orang-orang setiap saat. Sedangkan dirinya selalu tersembunyi. Jadi bagaimana? Saya hidup dalam persembunyian berkat kemampuan itu. Saya salah di mana? Nam saat ini juga menghadapi dengan perampok. Tembaklah, membunyikan klakson. Kamu dulu ya. Kamu tembakan. Baik, saya akan menembak. Mario dengan satu tembakan, sudah memukul perampok. Dia tak bisa angkat kepala. Tapi di situ Nam makan peluru dan mati. Di adegan lain, sebenarnya itulah pikiran Mario. Saat dia pikir Nam sudah mati, Mario langsung menyerah. Tapi seorang perampok ini menunggu Mario menyerah. Dia masih ingin membunuh mereka. Nam sudah marah. Memukulku. Memukulku mati ya? Kamu akan tak tahu berlian nyata di mana. Tadi aku masuk gudang. Tepat waktu aku lihat direktur sudah menukar berlian palsu. Aku berpura-pura berteriak. Ternyata aku tersembunyi berlian aja. Saat ini, ketua tim penjaga sudah berdiri. Menyuruh bahwa gadis ini benar ya. Perampokan berlian lebih cocok daripada uangnya. Bentuknya kecil. Mudah untuk membawa. Saat ini biksu sangat marah. Berlianku. Diam aja. Memukulkan penjaga sampai mati. Perampok tercengang. Itu bukan melihat salah. Kelompok sandera ini tak bisa menyuruh. Saat ini biksu ingin kerjasama dengan perampok. Untuk menunjukkan tekad. Dia membunuh seorang dokter. Polisi di belakang tak bisa berdiri untuk menunggu lagi. Mereka ingin menyerang untuk menyelamatkan sandera. Tapi mereka baru masuk. Biksu berkata dirinya adalah sandera. Pacar dokter itu tak bisa diam-diam lagi. Memegang pistol untuk menembak biksu itu mati. Polisi terserang oleh mereka. Begitu juga menembak terus-menerus. Tidak hanya perampok makan peluru. Tetapi Nam juga terluka. Tiba-tiba polisi ingat lagi. Pada sore saat Nam keluar untuk diambil obat. Dia dengan bahasa tangan berbicara dengan polisi. Di tangannya punya sapuan pena neon. Semuanya adalah sandera. Sekarang lebih baik. Polisi baru melihat. Semua orang yang mati adalah sandera-sandera. Melihat sampai terakhir. Berlian nyata di tangan Nam. Saat itu, mereka tidak diperhatikan. Dia sudah memberikannya ke Mario. Kemudian, Mario diambil berliau itu. Tersembunyi di toilet. Jadi sekarang mereka lebih baik. Mereka sudah kaya. Tapi mereka sudah lupa bahwa ada seseorang perampok. Berpura-pura menjadi sandera untuk melarikan diri. Pada waktu, dua orang melamar. Membunuh mereka. Jadi, perampok terakhir ialah seorang yang menang. Jadi begitu. Jika Anda melakukan apapun, di sampingnya harus muncul seorang berbicara banyak. Semuanya akan gagal. Film hari ini sampai ini aja.